Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi harapan setiap orang tua. Melalui pendidikan, masa depan anak dipersiapkan untuk menjadi lebih baik. Namun, mewujudkan harapan tersebut kini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kenaikan biaya pendidikan tidak hanya terjadi pada uang sekolah. Berbagai kebutuhan penunjang, seperti perlengkapan sekolah, juga terus mengalami kenaikan harga. Di saat yang sama, masyarakat dihadapkan pada inflasi, meningkatnya biaya hidup dan kondisi ekonomi yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Tekanan tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok menengah yang harus mengelola pengeluaran secara lebih cermat agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa mengabaikan pendidikan anak. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mike Rini selaku perencana keuangan MRE. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Mike. Assalamualaikum, apa kabar di sana Mbak? Waalaikumsalam Mas Andrew, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kita langsung saja Mbak Mike membahas tentang biaya sekolah yang kian meningkat di tengah ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian Mbak. Kalau dari kacamata Mbak Mike sendiri melihat fenomena kita saat ini, apakah ini hal yang wajar ketika biaya sekolah meningkat dan warganya harus banyak membuat sebagaimana strategi yang proper untuk anaknya bisa sekolah? Ya, kalau kita lihat detailnya dari biaya pendidikan ya, jadi komponennya apa saja mulai dari uang pangkal, seragam, kegiatan ekstrakurikuler ya, itu baru tahunannya, belum bulanannya, hariannya, transportasi. Nah, itu kan seperti biaya hidup ya, yang memang dia tiap tahun itu pasti terdorong oleh inflasi. Makanya dampaknya biaya pendidikan itu dia naik dari tahun ke tahun. Nah, namun orang tua jangan merasa kemudian ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita cari solusinya ya. Karena ada berbagai cara sebenarnya dan ada berbagai macam pilihan buat orang tua untuk bisa mengatasi hal itu. Pilihannya mulai dari mau sekolahnya di mana ya, itu akan nanti sangat menentukan gitu. Bisa sangat disesuaikan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan dana pendidikan anak. Jadi jangan takut kalau soal kenaikan biaya pendidikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengatur sedemikian rupa alat bantu apa, kemudian juga apa saja fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang bisa kita akses untuk memudahkan kita sebagai orang tua mempersiapkan biaya pendidikan anak. Baik. Jadi ini hal yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan ya. Justru orang tua yang harus mencari solusi dan adaptif. Nah, selain mencari sekolah yang kira-kira bisa sesuai dengan kantong kita atau budget kita, strategi apa yang kira-kira proper? Apakah kita harus merekapitulasi semua anggaran kita sehingga bisa men-screening mana yang sebetulnya bisa dikurangi, ditekan untuk ke biaya pendidikan anak? Nah, makanya orang tua kalau mempersiapkan dana pendidikan anak itu, jadi nggak cuma bisa dipikirkan atau hanya kita pikirkan di dalam otak kita saja ya. Setidaknya itu kita harus membuat perencanaan. Di dalam perencanaan itu kan berarti kita nanti mulai melihat, oh biaya pendidikan apa saja sih yang harus kita persiapkan. Jadi memang harus lebih detail kepada perencanaannya. Nah, dari situ nanti kita akan lihat komponen biaya apa yang bisa kita sanggupi gitu dari kemampuan keuangan kita. Nah, contoh misalnya ya, kalau untuk biaya tahunan seperti uang pangkal ya, kemudian juga biaya seragam yang biasanya setahun sekali, itu akan membuat orang tua harus menabung setidaknya itu 12 bulan atau 10 bulan sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan harus alokasi menabung ini harus dialokasikan ya dari orang tua punya pendapatan bulanan begitu ya. Nah, itu baru untuk biaya tahunannya saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya biaya bulanan, dan biaya bulanan ini tentunya masuk menjadi alokasi biaya hidup yang kemudian biaya hidup ini dialokasikan lagi untuk biaya bulanan biaya pendidikan anak bulanan di sekolahnya. Sehingga memang
Berarti harus mengatur strategi keuangan, mulai dari alokasi menabung, lalu yang juga perlu dilakukan adalah melakukan penghematan agar kita bisa betul-betul mengalokasikan yang cukup untuk biaya bulanan tadi, ditambah lagi dengan mensupport kemampuan menabung kita untuk menyediakan misalnya seperti biaya tahunan, seperti uang pangkal tadi. Oke, baik. Jadi harus mengatur strategi dan juga merencanakannya dari jauh-jauh hari ya. Saya mau masuk ke sana Mbak Mika agar kita memiliki literasi keuangan yang firm. Untuk dana pendidikan anak sendiri, ini sebaiknya seberapa jauh harus dipikirkan? Apakah sejak anak lahir atau jauh sebelumnya? Sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, sudah ada harus di sana dana pendidikan yang begitu banyak ya? Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Kalau pada saat menikah memang sudah pasti mindsetnya pasangan yang menikah itu dia akan memiliki keturunan, makanya memang sudah memiliki harusnya ada kesadaran bahwa di masa depan pasti kita harus mempersiapkan dana pendidikan anak. Nah, kapan mulainya? Idealnya memang sejak anak lahir idealnya, sehingga kita bisa mempersiapkan biaya pendidikan itu tiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA dan kemudian perguruan tinggi ya. Nah, yang paling mahal biasanya biaya masuk perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi ini kan bisa jutaan ya, bisa belasan, bisa puluhan juta. Nah, kalau kita siapkan sejak anak lahir, berarti kita punya waktu setidaknya 17 tahun gitu untuk menabung. Nah, kalau kita memiliki waktu yang panjang, kemampuan menabung kita itu bisa dalam jangkauan kita. Maksudnya kalau semakin panjang waktu kita menabung dan berinvestasi, tentunya setoran investasinya menjadi lebih ringan juga dibandingkan kalau kita terlalu terlalu mepet lah gitu dengan waktunya ya. Jadi harus menyediakan sejumlah besar yang mungkin kita nggak sanggup secara bulanan atau nggak sanggup dari tabungan kita yang sudah kita kumpulin bertahun-tahun. Jadi alangkah baiknya dicicil sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan uang pangkal ya untuk SD, SMP sampai perguruan tinggi lagi. Tapi kembali lagi nih Mas Andrew, sekarang pilihan sekolahnya, pilihan kemana mau disekolahkan juga nanti menjadi suatu keputusan yang penting buat orang tua ya, karena sekolah di SD atau di negeri itu akan berbeda dengan di swasta ya. Makanya ini perlu menjadi perhatian dari pasangan atau orang tua juga anaknya ya, supaya kedua belah pihak maupun orang tua dan anak ini sama-sama sepakat mengenai kesanggupan kita bersama untuk menyediakan dana pendidikan anak. Baik, jadi selain perencanaan yang matang dari jauh-jauh hari, ada ruang diskusi ya yang harus dibuka antara anak dan orang tua di sana. Betul, karena orang tua yang membayar, tapi yang akan menjalani itu pasti si anak itu sendiri ya. Nah, di sini berarti kan pertimbangan-pertimbangan itu bukan hanya dana pendidikan, dalam dana pendidikan ya, itu bukan hanya mengenai uangnya atau kemampuan menabungnya atau menghematnya, itu sudah pasti sebagai aspek teknis keuangannya ya. Tetapi sekali lagi, memilih negeri dengan swasta itu akan berdampak secara keuangan juga, karena memang terjadi gap ada gap yang cukup besar gitu ya, antara memilih jenjang pendidikan di negeri maupun di swasta. Nah, ini kembali lagi tergantung kemampuan dari orang tua ya, sehingga tanpa harus mengorbankan kualitas gitu ya, orang tua dan anak dapat mengakses pendidikan yang baik dan sesuai dengan minat dan semangat dari si anak itu sendiri. Oke, ini menarik sekali. Saya ingin membuat sebuah skenario. Bagaimana jika ada orang tua dan anak yang sudah sepakat untuk sekolah di sekolah yang negeri ya, tetapi tidak masuk di negeri. Jadi harus mau tidak mau masuk ke swasta yang biayanya juga tidak murah, Mbak Mika. Apa yang harus dilakukan orang tua di saat seperti ini? Apakah layanan jasa pegadaian ini bisa menjadi sebuah solusi untuk membuat dana talangan terlebih dulu ya, agar sang anak bisa masuk ke sekolah, jangan sampai tidak sekolah gara-gara tidak bisa masuk ke sekolah negeri? Ya, jika memang pertama jadi sebelum kita mengakses pembiayaan atau hutang, ya itu kan sebenarnya menjadi pilihan terakhir kalau menurut saya, karena ada berbagai
ada berbagai contohnya bantuan dari pemerintah nih. Kalau SD aja ya, kalau misalnya kalau di Jakarta itu ada KJP, Kartu Jakarta Pintar kalau nggak salah ya. Betul. Nah jadi tergantung. Kalau kita adalah dari keluarga berpendapatan rendah, kita dapat mengakses misalnya Kartu Indonesia Pintar untuk kita untuk membantu orang tua dan anak memenuhi kebutuhan misalnya alat tulis misalnya atau kegiatan ekstrakurikuler yang memang mengeluarkan biaya ya. Jadi orang tua dan anak harus tahu cara mengakses biaya tersebut supaya kita tidak terlalu tergantung dari pembiayaan dari luar. Karena pembiayaan dari luar itu pasti ada biayanya mahal, bunganya itu pasti mahal. Termasuk tadi contohnya Pegadaian itu sendiri ya. Nah ini jadi begini, sebelum memutuskan kita mau mengambil hutang gitu ya, hutang ini sebenarnya hanya untuk menutup dana atau sumber yang tidak cukup gitu. Jadi jangan 100% kita tergantung dari si hutang itu. Sehingga kita harus hitung terlebih dahulu kebutuhan pendidikan anak yang sebenarnya itu berapa. Jangan tahu-tahu begitu melihat biayanya sebesar itu langsung aja kita gadai aja atau kita ambil pinjaman ya. Itu akan membuat kita tergantung dari pinjaman padahal sebenarnya kita masih bisa melakukan berbagai penghematan jika kita tidak 100% tergantung dari pinjaman. Mungkin akhirnya seperti ini ya. 30% dari tabungan kita sendiri ya, kemudian ada 20% atau 30% dari bantuan pemerintah, sisanya mungkin yang masih kurang kita bisa ambil dari pinjaman. Jadi intinya jangan kita tergantung dari pinjaman. Kita harus juga memampukan diri kita sendiri dan mulai membuat kombinasi kemampuan keuangan yang sanggup kita biayai. Jangan tergantung dari pinjaman ya. Jangan gali lubang, tutup lubang. Nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang pusing. Oke, menarik sekali. Kebiasaan, Mas Andrew. Betul sekali. Menarik sekali Mbak Mika, kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Mbak. Pemirsa kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Mika Rini selaku perencana keuangan MRE. Mbak Mika melanjutkan diskusi hangat kita. Tadi di segmen sebelumnya sudah banyak sekali berbagai macam solusi dan insight ya untuk pemirsa di rumah agar kita bisa lebih bijak lagi mengatur dana pendidikan. Tetapi untuk dana pendidikan anak ini saya mau mendalami lagi ya. Dari persentase Mbak Mika selaku perencana keuangan ini idealnya bagaimana pembagiannya ketika kita menerima gaji? Persentase idealnya bagaimana untuk dana pendidikan, kemudian dana investasi di masa pensiun, dana darurat. Pembagian idealnya persentasenya berapa persen Mbak agar orang tua yang memiliki anak bahkan yang lebih dari satu anak ya untuk biaya sekolah mereka bisa worry free begitu. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya karena walaupun sedikit teknis ya, jadi makanya orang tua itu perlu membuat perencanaan persiapan dana pendidikan anak yang berdasarkan dari kemampuan yang bisa dilihat dari anggaran rumah tangganya, anggaran keuangan rumah tangganya. Di anggaran rumah tangga ini sebenarnya kita kan mengalokasikan berbagai pendapatan kita untuk kebutuhan hari ini maupun kebutuhan masa depan ya. Nah, kalau bicara kebutuhan itu satu hal, bicara keinginan adalah hal yang lain. Jadi intinya yang saya maksud begini, uang kita itu yang pakai bukan cuma kebutuhan kita tapi ada keinginan juga. Nah berarti harus ada kita bisa berjalan atau mengatur secara bijak di tengah-tengahnya gitu ya. Supaya kita nggak merasa terlalu tersiksa gitu karena wah uang kita ini semuanya harus ditabung gitu, tidak seperti itu. Jadi kita kurang bisa menikmati hasil kerja kita, tidak seperti itu ya. Tetapi anggaran itu adalah agar kita bisa memiliki prioritas. Nah, prioritas ini salah satunya adalah dana pendidikan anak. Nah, dana pendidikan anak ini harus seimbang termasuk misalnya Anda punya 2 atau 3 orang anak ya. Nah, kemudian juga prioritasnya berarti menempati di pos
pos alokasi yang namanya tabungan dan investasi. Itu adalah prioritas yang menurut saya harus didahulukan sebelum kita mengalokasikan atau menggunakan ya. Dan juga jumlahnya harus proporsional dibandingkan dengan pos pengeluaran seperti biaya hidup ya. Kemudian juga ada yang namanya pos asuransi. Nah, sekarang kita coba fokus di anggaran dana pendidikan. Tadi pendidikan kita sudah breakdown komponennya. Ada yang namanya tahunan seperti uang pangkal ya, ada yang juga bulanan. Termasuk di bulanan ini seperti transportasi, kemudian uang jajannya. Nah, ini dialokasikan. Kalau yang tahunan itu dari tabungan yang Anda lakukan setiap bulannya. Sementara untuk transportasi ya, itu Anda alokasikan juga tetapi dari pos anggaran yang namanya biaya hidup gitu. Jadi di dalam anggaran bulanan Anda ini Anda bisa bagi ke dalam setidaknya 4 kategori pos pengeluaran. Yang pertama itu tabungan dan investasi, yang kedua itu ada asuransi, dan yang ketiga mungkin Anda punya cicilan yang sudah berjalan seperti rumah atau motor, jangan sampai dilupakan. Yang keempat itu biaya hidup. Untuk dana pendidikan, membayar biaya uang pangkal SD, SMP, SMA, misalnya anaknya sekolah di swasta ini misalnya aja. Karena kalau SD negeri kan berarti gratis ya uang pangkal sama SPP, tapi tetap aja ada uang seragam yang harus Anda bayar di depan. Intinya ada uang yang dibayar setahun sekali. Itu bisa kita siapkan 12 bulan sebelumnya dengan cara menabung dan berinvestasi melalui tabungan misalnya atau reksadana misalnya ya. Sementara untuk yang transportasi atau uang jajannya itu dialokasikan dari pos yang namanya biaya hidup keluarga gitu. Nah, jadi kalau dengan kita membagi-bagi seperti itu, kita dapat melihat total keseluruhannya jangan sampai melebihi total pengeluaran kita, jangan sampai melebihi pendapatan kita ya. Nah, itu berarti secara seimbang, proporsional, semuanya bisa tercover. Nah, tinggal kita sekarang melihat kalau totalnya melebihi daripada pendapatan kita, total pengeluaran ya, berarti kan harus ada yang dihemat ya. Kembali lagi berarti penghematan dan menabung itu harus dijalankan berarti secara selaras kedua-duanya untuk mencapai dana pendidikan anak. Oke. Jadi kemudian semuanya harus di breakdown, kemudian bikin anggaran perencanaan selama 1 tahun ya, dan dari situ kita bisa langsung membuat pos anggaran selama 12 bulan ke depan. Nah, saya mau masuk yang ke transportasi. Di sana kan setiap hari ya harus ada dana yang keluar untuk bermobilisasi anak dan juga orang tua. Apakah ini juga harus diperhitungkan dengan menekan biaya lifestyle atau gaya hidup? Jadi kalau orang tuanya sebelum anaknya sekolah biasanya suka nongki-nongki cantik gitu ya di coffee shop atau membeli sebuah produk untuk self rewardnya dia. Ini apakah juga harus dikurangi dan dimasukkan ke dana investasi untuk pendidikan anak? Nah, begini, supaya lebih tepat, orang tua bisa melakukan langkah ini. Coba deh, 3 bulan terakhir itu biaya yang biasanya Anda bayar untuk transportasi anak ya. Biasanya bulanan ini apa aja sih? Alat tulis mungkin ya, alat tulis ya. Kemudian mungkin ada sumbangan barangkali bulanan atau mungkin ada kegiatan eskul apa yang intinya yang bulanan lah. Coba Anda perhatikan 3 bulan terakhir. Kemudian mungkin misalnya setiap bulan ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang mungkin 350.000 di total aja, lalu Anda bagi 3 gitu. Nah, nanti Anda dapatkan biaya rata-rata gitu untuk satu anak nih ya. Untuk satu anak misalnya setiap bulan ternyata rata-ratanya itu Anda perlu mengeluarkan 200 sampai 300.000 misalnya atau mungkin 400.000. Nah, Anda pastikan bahwa dari biaya hidup Anda 400.000 untuk satu anak ini sudah dialokasikan dari biaya hidup ya. Ini bukan dari tabungan ya. Karena ini kan langsung dibayar setiap bulannya begitu ya. Nah, berarti kalau begitu untuk satu anak itu misalnya katakan tadi 350 atau 400. Anda punya 3 anak ya tinggal dikali 3 saja. Nah, ini sudah masuk dalam biaya hidup Anda. Nah, sekali lagi berarti kita tarik lagi ke belakang. Total dari biaya untuk bulanan sekolahnya anak ini ya, itu apakah melebihi dari budget anggaran biaya hidup kita gitu ya. Kan anggaran biaya hidup kita udah dipisahkan nih dari tabungan, dari asuransi, dari cicilan, tinggal sekarang biaya hidup. Nah, jangan sampai berapa sih dari total biaya bulanan sekolahnya anak-anak ini dari anggaran biaya hidup kita itu porsinya apakah mungkin 50%-nya, apakah 30%-nya,
Nah, itu harus Anda batasi sehingga Anda worry free gitu. Worry free maksud saya begini, alokasi biaya pendidikan anak ini sudah Anda alokasikan yang bulanannya tanpa harus melebihi dari budget biaya hidup yang sudah Anda anggarkan. Itu maksud saya. Oke, luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini Mbak Mika bisa menjadi insight penting ya untuk orang tua agar bisa lebih bijak mengatur pos keuangan terutama untuk pendidikan anak-anak kita. Terima kasih Mbak Mika telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mbak Mika. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat realitas penduduk DKI Jakarta di tengah kemegahan pembangunan infrastruktur menuju Jakarta 5 abad. Usai jeda di Halo Indonesia.